Bersama saya sudah ada Pak Dr. Muhammad Jamil MAG MSc. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bang, apa kabar nih? Lama tak jumpa kita. Sejak kopi kita tak jumpa lagi. Nah, itu alhamdulillah hari ini bisa ketemu Ya. di tempat ini, Taman Agrowisata Pelangi ya. Iya. Wah, ini sejak kapan nih berdiri nih, Bang Jamil? Ini dulunya kebun karet dulu. Oh iya, karena banyak pohon karet ya. Pohon karet. Di bawah juga ada kebun sawit sedikit. Jadi ini inisiasi saya untuk membuat tempat jalan-jalannya masyarakat Pekanbaru lah. Iya, khususnya iya. ya. Bisa berkreasi, bisa mengedukasi anak-anak di sini. Jadi itulah dulu pertama yang mau saya lakukan di sini. Jadi ini mulai digarap dulu di tahun 2020. 2020. Oke. 2020. Jadi itulah inspirasi saya dulu. Kenapa di Pekanbaru ini kan tempat wisata yang mengedukasi kan kita tengok kan tidak terlalu banyak. Betul. Kalau Pekanbaru kita tengok wisatanya wisata mall, Ya. wisata hotel segala macam, kuliner gitu. Jadi yang wisata yang mengedukasi orang, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa juga kurang, makanya saya buat di betul. sini. Ya, jadi ini menjadi salah satu alternatif tempat wisata alam ya, sekaligus edukasi lah ya. Edukasi, ya, mengedukasi. Karena itu, wah ini tadi banyak anak-anak TK. Kayaknya hampir setiap hari ya ada sekolah anak-anak TK atau SD dibawa kemari untuk bermain sambil diedukasi oleh guru-gurunya ya. Iya Bang. Jadi gini Bang, apa namanya ini biasanya ada waktu-waktunya. Jadi kan anak-anak ini kalau kunjungan banyak itu ketika musimnya anak-anak libur. Libur. Ya nanti waktu setelah selesai ujian, atau ada juga yang memang sedang belajar sekolah yang ingin belajar alam di sini. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana bercocok tanamnya, bagaimana mulai dari bibit itu bisa tumbuh menjadi hasil, sampai hasil seperti apa juga ada di edukasi di sini. Mereka bisa lihat lah di Bisa sini di ya, sini ya, prosesnya. seperti itu, Jadi lihat hasilnya, tapi juga bisa lihat proses awal. Jadi nggak tahu, oh ini bayam, bentuknya begini, tapi bentuk kecilnya kayak apa dari benih nggak tahu ya. Anak-anak itu kan biasa makan yang sudah jadi aja kan, kayak di rumah sudah dimasak. Iya. Dan dulu saya juga biasanya saya ada nanam padi juga. Nah, jadi padi itu dari mana beras tuh adanya, nah jadi nasi dia. Kapan cara nanamnya, gimana cara nanamnya, dan juga kita edukasi di sini. Adik-adik itu bisa praktek ya? Bisa praktek di sini sekalian. Inovatif. Ini kayaknya berkaitan juga nih dengan jabatan Bang Jamil ini, karena beliau sekarang ini adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru. Dulu Balitbang namanya ya. Balitbang nama dulu, sekarang dikerenkan namanya. Jadi ini jangan-jangan dulu ada stigma negatif. Balitbang, badan sulit berkembang gitu. Atau Balitbang gitu. Tapi sekarang jadi BPP lah ya, Badan Penelitian dan Pengembangan. Nah, ini kan boleh dibilang sebuah lembaga atau institusi yang kalau kita lihat ini jujur nih kalau pandangan saya nih Bang ya. Betul. Ini sebenarnya peranannya kan sangat penting nih ya. Sangat, iya. Kalau di luar negeri itu kayaknya kalau kita bicara tentang penelitian, pengembangan itu dananya besar. Perhatian pemerintahnya luar biasa gitu. Tapi di Indonesia ini kok kayaknya masih kurang gitu ya. Nah, ini kalau pandangan Abang sendiri gimana nih peran dari Balitbang itu terhadap suatu daerah? Iya. Jadi secara nasional kita sudah ada BRIN namanya. BRIN ya. Riset dan Inovasi Nasional gitu. Jadi secara nasional kita sudah ada BRIN namanya. BRIN ya. Riset dan Inovasi Nasional gitu. Jadi kita ini sebetulnya mengacu ke BRIN yang sudah ada dibentuk tadi. Oke. Tetapi insya Allah nanti mungkin di Kota Pekanbaru akan SOTK kita menyesuaikan dengan BRIDA namanya. Jadi BRIDA ya. Kalau provinsi sudah BRIDA dan ada kabupaten kota lain yang sudah BRIDA juga. Nah, kalau sebetulnya
pemerintah itu sangat konsen sebetulnya dia dengan BPP ini, Badan Penelitian Pengembangan ini. Kenapa? Apapun kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah, umpamanya seperti kota atau provinsi, itu melalui kajian dulu. Jadi kan ada semacam penelitian, kajian yang kita bekerja sama dengan beberapa universitas, para guru besar, dan juga instansi terkait lainnya. Nah ini memang sangat dibutuhkan di Indonesia ini. Nah makanya perannya sangat penting. Mungkin kedepannya mungkin BPP ini bisa dimanfaatkan nanti. Jadi kebijakan apapun yang dilakukan melalui BPP dulu. Jadi pokoknya tentang persampahan, bagaimana mengolah sampah, terus bagaimana nanti pengembangan budidaya tanaman, bagaimana peningkatkan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Kan semuanya kan melalui penelitian dan pengembangan ini. Nah, itu harapan kita bagaimana ini bisa dimanfaatkan nanti oleh kepala daerah nanti berikutnya. Artinya kalau kita lihat sekarang semua perencanaan yang akan dilakukan oleh satu pemerintahan, khususnya kota gitu ya ataupun provinsi, itu memang harus punya landasan sebuah penelitian atau sebuah kajian. Iya, betul. Baru bisa dilaksanakan, gitu kan. Harusnya begitu ya. Seharusnya seperti itu. Nah, ini kalau di Pekanbaru gimana pelaksanaannya? Ada. Jadi penelitian yang kita lakukan pertama ada dua jenis. Pertama memang betul-betul secara peran memang dibutuhkan betul oleh pemerintah daerah, dan itu menjadi acuannya untuk perencanaan ke depannya. Itu sudah ada yang kita lakukan. Yang kedua, kita melihat urgensi atau perkembangan daerah kita. Jadi Kota Pekanbaru ini butuh apa? Umpamanya dia butuh pembinaan UMKM yang ada di Kota Pekanbaru, atau dengan wisata halalnya. Nah ini kita sodorkan juga ke kepala daerah nanti, bahwa ini kami sudah melakukan kajian-kajian ini, dan kita sudah memanfaatkan seperti itu. Jadi dua, satu memang betul-betul dibutuhkan melalui permintaan langsung. Pemerintah minta langsung. Yang kedua, kita yang melihat kondisi Pekanbaru seperti apa. Berarti bisa permintaan, bisa usulan ya? Bisa usulan. Artinya bahwa pemerintah, kita mau buat ini nih kayaknya, misalnya kepala daerahnya pengen mau buat begini nih. Tapi tentu dia minta pertimbangan ya, minta hasil kajian. Nah itu bisa meminta, tolong dong BPP coba buat kajian gitu ya. Buat kajiannya sebetulnya. Kita rencanakan, masukkan di anggaran nanti seperti itu. Atau memang kalau tidak ada permintaan, kita secara secara tupoksi kita kaji juga kira-kira yang apa yang kita sodorkan nanti. Nah ini menarik nih, kalau kita melihat Kota Pekanbaru lah ya, kalau dari pandangan Bang Jamil nih yang sudah beberapa tahun menggeluti Badan Penelitian dan Pengembangan ini, sebenarnya mau ke arah mana sih Bang Pekanbaru ini? Kita bisa melihat Pekanbaru sendiri, Bang. Jadi Pekanbaru tidak mempunyai sumber daya alam. Coba dikatakan dia tidak punya minyak di sini. Dia tak punya kebun di sini. Tetapi dia punya sumber daya manusia yang luar biasa. Nah, sumber daya manusia dia harus memanfaatkan. Nah, inilah menjadi barometer nanti untuk pembangunan Pekanbaru ke depannya. Nah, Pekanbaru mau jadi apa nanti di sini. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan sumber daya manusianya yang luar biasa, nah nanti apa yang diinginkan? Umpamanya kita mau membuat kajian peningkatan ekonomi masyarakat melalui apa gitu. Kemudian kita juga membutuhkan kajian terkait dengan peningkatan pertanian yang ada Pekanbaru, kita sudah bisa disiapkan. Jadi Pekanbaru ini adalah kota hebat, kota besar. Dan ini harus kita ambil ini. Jadi orang semua datang ke Pekanbaru. Jadi orang-orang semua yang di Riau ini datang ke Pekanbaru, mau belanja dia, mau dia wisata dia, mau jalan-jalan dia, ini yang harus kita kejar. Jadi sumber daya alam kita tinggalkan, sumber daya manusia kita gunakan.
Ya, ini menarik ya, Ya, kalau kita menarik. lihat bahwa memang dari alam kita nggak bisa eksplorasi Ya, macam ya. Sumbar lah ya, Ya. yang banyak keindahan. Tapi SDM-nya sebenarnya sangat mumpuni untuk menjadikan sesuatu yang istimewa lah untuk Ya, Kota ya. Pekanbaru ini ya. Nah, artinya bahwa kalau tadi kita melihat Pekanbaru ini magnet ya. Ya, magnet. Seluruh kabupaten kota itu kalau libur, kalau akhir pekan tuh pasti ke Pekanbaru Pasti gitu. Pekanbaru. Nah, ini kan Ngopi aja Pekanbaru. Mana Pekanbaru ngapain? ngopi ya. Nah, itu kan berarti memang dari sisi ekonomi ya. Dari sisi ekonomi ekonomi itu Pekanbaru ini potensinya besar sekali. Potensinya besar sekali. Nah, kalau dari kajian dari teman-teman BPP, dari ekonomi itu apa yang kira-kira? Apakah memang mall harus diperbanyak atau sebenarnya industri kreatifnya gitu? Sebetulnya kalau mall kita sudah lumayan banyak. Representatif ya? Representatif. Jadi Banyak ya? perlunya kita selagi peningkatan inilah pembinaan UMKM kita yang harus kita. Jadi kan banyak nanti usaha-usaha kreatif dari masyarakat Pekanbaru untuk yang menghasilkan dan orang bisa belanja. Ya. Dan nanti dibuatkan nanti tempat belanjanya di mana Ya. gitu. Jadi yang pertama tempat belanja yang representatif. Jadi tidak dibuat kita ada tapi tidak dijangkau, susah dijangkau orang. Nah, yang kedua ya tempat belanjanya ya betul-betul ya asri lah, nyaman, tempat pakai yang luas. Itu akan mendatangkan orang ke sana untuk belanja. Dan juga nanti masyarakat baru akan tertarik juga nanti membuat industri-industri rumahan yang kreatif nanti seperti itu. Iya. Kalau kita lihat sekarang kan di Pekanbaru ini ada beberapa kawasan yang memang sudah tumbuh menjadi kawasan-kawasan apa ya, misalnya kuliner. Arifin Ahmad ya. Iya, banyak tuh. Arifin Ahmad tuh payung sekaki kalau saya lihat, wah luar biasa pertumbuhannya jadi wisata kulinernya gitu ya. Kemudian ya sebenarnya kalau alam kan dulu pernah nih, ini saya dengar dulu pernah ada konsep waterfront city. Iya, betul. Nah, itu apa kira-kira gambarannya sekarang? Apalagi Bang Jamil lu pernah sekda nih kan. Jadi itu kan sudah pernah dirancang oleh gubernur lama dulu kan waterfront city. Tapi terhenti. Kalau dilanjutkan mungkin bisa dilaksanakan. Dan kita juga sudah siapkan di bawah jembatan Siak 4 itu, di bawahnya itu kan ada lahannya Pemko itu. Nah, kemarin kami sudah pernah rencanakan dan itu sudah ada perencanaannya itu jadi pusat kuliner juga di bawah itu. Nah, tapi sekarang mungkin keterbatasan anggaran mungkin Bang, tidak bisa juga kita paksakan. Tapi juga kita sudah siapkan juga di dekat MTQ itu yang kawasan baru itu. Taman Labuai itu Taman ya? Labuai, itu udah jadi, tapi belum sempurna saya tengok. Iya. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga. Jadi pedagang-pedagang seperti jagung bakar di depan itu bisa kita arahkan dalam. Nah, juga nanti seperti untuk anak-anak muda yang berkreasi, yang bisa nanti tampil-tampil di dekat kafe-kafe itu bisa juga dimanfaatkan di situ. Iya. Jadi potensinya sangat luar biasa. Ya. Tinggal kemasan ya kalau saya lihat ya. Tempat lagi. Jadi kita memang masyarakat tuh butuh dia tempatnya di mana. Iya. Terus jangkauan tempat itu seperti apa. Jadi kan kalau kita siapkan ini sesi kadang-kadang kan kita sudah ada tempat tapi jauh-jauh kan orang juga. Enggak, betul. Bisa. Tidak dekat dia dengan akses ke masyarakat. Sesuai dengan pasar. Artinya ini kalau setiap kecamatan misalnya ya, itu nyiapkan satu lokasi tempat yang representatif, jadi dia tidak hanya sekedar kuliner, tapi dia harus terpadu sepertinya ya. Betul. Memang pusat kreativitas, jadi situ ada kuliner, kerajinan, pertunjukan. Nah itu tentu akan menjadi sebuah wahana yang membuat ekonomi juga bergerak, masyarakat juga punya wadah penyaluran kreativitas. Betul. Ya. Perputaran uang kita kalau untuk Pekanbaru luar biasa perputarannya. Oh tinggi Bang ya? Tinggi perputaran kita. Jadi dari segi ekonomi kita tidak kekurangan kita. Kita tinggi. Jadi mau jadi apa aja Pekanbaru bisa. Iya. Asal mau bergerak aja. Jadi ada bahasa asal mau berkojo, duit dapat. Duit dapat ya. Tapi kalau duduk-duduk aja, tidak dapat. Iya. Jadi Pekanbaru ini saya tengok
orang bisa mudah mendapatkan uang, mendapatkan kehidupan. Iya. Jadi kota layak hidup itu ya Pekanbaru juga kota layak hidup, hidup dengan ekonomi yang ada. Iya. Tapi jangan malas, kalau malas ya duduk di kopi aja, tegak kopi. Iya, ya dapat kopi aja lah. Kopi lah dapat. Cuma lamo-lamo diabetes. Sebenarnya memang, makanya saya bilang muncul nanti wisata-wisata baru di kota Pekanbaru ini. Ya, jadi ini peran masyarakat Pekanbaru ada di situ. Jadi seperti wisata agrowisata Pelangi, yang ada di kita duduk di sini sekarang. Jadi ini saya ciptakan, saya bukan apa ya, saya melihat, tadi yang saya bilang, saya melihat walaupun sumber daya alam kita kurang, tapi kita bisa ciptakan sumber daya yang baru gitu. Termasuk sumber daya alam baru yang kita buat dengan konsep ya alami gitu. Jadi memang hal seperti itu yang harus kita lakukan. Jadi bukan berarti kita nggak punya gunung, kita nggak punya laut gitu. Putus harapan untuk pergi wisata alam. Sebenarnya di daerah-daerah di pinggiran ini masih banyak lokasi-lokasi yang kalau ditata, digarap bisa jadi lokasi wisata yang menghasilkan PAD bagi Pekanbaru ya. Dan itu memang salah satu harapan pemasukan yang potensial ya PAD-nya dari pariwisata ya, Bang Jamil ya. Ya tadi kita nggak punya minyak ya. Kata orang Pekanbaru ini kayaknya mungkin kaya potensi ya. Kayak potensi. Potensi sumber daya manusianya memang luar biasa Pekanbaru. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti inilah yang harapan kita, harapan masyarakat Pekanbaru, wisata-wisata seperti ini yang mungkin harus banyak diciptakan Pekanbaru. Karena orang Pekanbaru bukan hanya ngopi aja Bang. Kalau hanya ngopi saja kan duduk-duduk habis cerita. Ini malah ada yang tengok lagi hijau-hijau. Hijau-hijau sedikit ya. Tentu perlu juga kilik-kilik sedikit ini karena Bang Jamil ini orangnya luar biasa ini. Pernah jadi sekda di usia yang relatif lebih muda kan. Jadi karirnya masih punya kesempatan untuk berkarya lagi. Tentu pemikirannya juga kita butuhkan, apalagi beliau ini doktor sekarang. Jadi ini Bang, jadi saya punya prinsip dari dulu saya sampaikan ke masyarakat. Bagaimana kita bermanfaat bagi yang lain. Jadi apa yang kita kerjakan kita harus bermanfaat bagi yang lain. Khairun nas anfa'un linnas. Wah, keluar MAG ya. Jadi jangan kita nanti begitu dapat amanah kita tidak bermanfaat sama orang lain, percuma aja. Percuma. Kita harus kita bermanfaat kepada orang lain. Iya, luar biasa.